Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ainin Kolobi dari Prodi PCKR A 2024 dengan NIM 009. Akan mempresentasikan video aswaja dengan tema aliran-aliran aswaja dan non aswaja dari masa ke masa. Pada video kali ini akan membahas tentang aliran-aliran dalam Islam, baik yang termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja maupun yang berada di luar lingkup aswaja. Akan menelusuri sejarahnya, karakteristik masing-masing hingga perkembangan zaman modern. Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat aswaja adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam hal akidah, fikih maupun tasawuf. Secara umum, aswaja dibangun di atas 3 pilar utama, yaitu akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, fikih mengikuti salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Yang ketiga, tasawuf mengikuti jalur Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Aswaja dikenal sebagai jalan tengah yang toleran, seimbang, dan moderat. Aliran-aliran aswaja. Mari kita lihat beberapa aliran besar di dalam Islam yang masih dalam koridor aswaja, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mazhab fikih. Al-Asy'ariyah didirikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap ekstremisme Mu'tazilah. Asy'ariyah menekankan pada keseimbangan antara akal dan wahyu. Maturidiyah didirikan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hampir serupa dengan Asy'ariyah, namun lebih dominan di wilayah Asia Tengah dan India. Mazhab fikih. 4 mazhab yang diakui oleh aswaja adalah mazhab Imam Hanafi yang beredar di wilayah Asia Tengah dan Turki, mazhab Imam Maliki yang beredar di Afrika Utara sebagian Timur Tengah, mazhab Syafi'i yang beredar di Indonesia, Mesir, dan Yaman, dan mazhab Hambali yang beredar di Arab Saudi. Tasawuf Sunni. Aliran tasawuf dalam aswaja seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan Syadziliyah dan lainnya menekankan pentingnya pembersihan hati tanpa menyimpang dari syariat. Nahdlatul Ulama NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut prinsip aswaja. Didirikan tahun 1926 oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. NU memadukan akidah Asy'ariyah, fikih Syafi'i, dan tasawuf Al-Ghazali. Aliran-aliran non-aswaja. Tidak semua aliran dalam Islam tersebut aswaja. Beberapa menyimpang dalam hal akidah, fikih, atau tasawuf. Berikut adalah aliran-aliran non-aswaja dari masa klasik hingga kontemporer. Aliran Khawarij, kelompok pertama yang memisahkan diri dari umat Islam setelah Perang Siffin. Ciri khas Khawarij adalah sikap ekstrim, mudah mengkafirkan orang lain. Sampai sekarang warisan pemikiran Khawarij masih hidup dalam kelompok-kelompok radikal. Aliran Mu'tazilah.
aliran rasional yang terlalu mengedepankan akal. Mereka menolak sifat-sifat Allah secara literal dan memiliki pandangan ekstrim terhadap Al-Quran adalah makhluk. Aliran Syiah, aliran yang muncul karena perbedaan pandangan soal kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Syiah terbagi menjadi banyak sekte seperti Syiah Imamiyah, percaya pada 12 imam. Zaidiyah lebih dekat dengan Sunni dalam fikih. Ismailiyah memiliki ajaran yang sangat esoterik dan bercampur filsafat. Beberapa ajaran Syiah yang tidak sesuai dengan ajaran lain. Konsep Imamiyah sebagai bagian dari rukun iman, keyakinan bahwa para iman maksum tidak bila sah mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Qadariyah dan Jabariyah, dua aliran teologis ekstrim. Qadariyah menekankan kebebasan manusia sehingga menolak takdir. Jabariyah menganggap manusia tidak punya kehendak sama sekali, semua murni kehendak Allah. Wahabi atau Salafi muncul abad ke-18 melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menyerukan kembali kepada Al-Quran dan sunnah secara literal, serta menolak tasawuf, ziarah kubur, dan bid'ah dalam bentuk apapun. Meskipun sebagian mengklaim sebagai bagian dari aswaja, cara pandang mereka sangat berbeda, terutama dalam hal toleransi dan fikih sosial. Liberal Islam, gerakan ini muncul di abad ke-20 sampai 21, menekankan interpretasi bebas terhadap teks agama hingga merelatifkan kebenaran mutlak Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka kerap mengusung isu-isu yang kontroversial seperti kesetaraan agama, LGBT dalam Islam, dan revisi tafsir Al-Quran dengan metode Barat. Perkembangan aliran-aliran tersebut di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia, mayoritas umat Islam adalah aswaja, khususnya dengan mazhab Syafi'i dan tradisi tasawuf NU sebagai ormas terbesar menjadi pelopor gerakan moderat. Namun, beberapa aliran non-aswaja berkembang, yaitu Salafi Wahabi aktif di dakwah digital dan lembaga pendidikan. Syiah berkembang di daerah tertentu dan sering mendapatkan sorotan. Islam liberal menyasar kalangan akademis dan media sosial. Persinggungan ini menimbulkan dinamika bahkan konflik dalam kehidupan beragama, khususnya di dunia maya dan di ruang publik. Tantangan dan pentingnya moderasi. Di era digital, informasi keislaman sangat mudah diakses. Sayangnya, ini juga membuka ruang bagi penyebaran paham-paham ekstrim dan menyimpang. Disinilah pentingnya literasi keagamaan, kebijaksanaan ulama, dan pendidikan aswaja bagi generasi muda. Aswaja bukan hanya sebuah mazhab, tapi juga manhaj, metodologi yang menekankan tawasyud, moderat, tawazun, seimbang, tasamuh, toleran, dan iktidal adil. Kesimpulan, untuk merangkum, aliran aswaja terdiri dari Asy'ariyah, Maturidiyah, 4 mazhab fikih, dan tasawuf. Aliran non-aswaja seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Salafi Wahabi, dan Islam liberal menyimpang
dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di era modern, tantangan besar adalah menjaga umat dari penyimpangan dan radikalisme melalui pendidikan aswaja yang kuat dan kontekstual. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk mempelajari agama dengan bimbingan ulama yang otoritatif dan tidak sembarangan mengambil ilmu dari internet tanpa validasi. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.